Halo Sobat Arsi, kembali lagi bersama aku Erlina Pandadi di platform Belajar Pajak. Sebelum kamu memutuskan untuk buat PT perorangan, kamu harus tahu dulu nih 5 batasan ini. Nah, batasan yang pertama yaitu pemegang saham. Untuk batasan ini, pemegang saham harus seorang warga negara Indonesia, tidak bisa warga negara asing. Kenapa sih? Jadi kalau kita punya investor dari luar negeri atau mau bekerja sama dengan luar negeri, hal ini nggak bisa dilakukan oleh PT perorangan, harus menggunakan PT umum. Nah, yang kedua, pemegang sahamnya hanya boleh satu orang, karena sesuai namanya ya, namanya aja PT perorangan, jadi didirikan hanya satu orang. Jika didirikan 2 orang, maka itu hanya berlaku untuk PT umum. Nah, yang ketiga, hanya boleh mendirikan satu PT perorangan saja dalam 1 tahun. Jadi, kalau kita mau buat PT perorangan lebih dari 1, harus di tahun yang berbeda. Yang keempat, yaitu batasan modal usaha. Untuk PT perorangan ini punya batasan modal usaha yang dikhususkan hanya untuk usaha yang memenuhi kriteria UMK, usaha mikro dan kecil. Di mana untuk usaha mikro modal maksimalnya ini 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Dan untuk usaha kecil modal usaha tidak lebih dari 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi kalau kita punya modal lebih dari 5 miliar maka kita nggak bisa nih buat PT perorangan. Nah, yang terakhir yaitu batasan omset. Untuk batasan omset, usaha mikro maksimal 2 miliar dan usaha kecil sebesar 2 miliar sampai 15 miliar. Jadi kalau kita punya omset dalam 1 tahun lebih dari 15 M, maka tidak boleh pakai PT perorangan, harus dirubah ke PT umum. Jadi gimana nih teman-teman, masih bingung atau sudah cukup jelas nih tentang 5 batasan PT perorangan? Kalian bisa konsultasi dengan kami untuk masalah keuangan dan perpajakan ya. Silahkan dicatat nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Untuk bisa terus support kami, silahkan di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Arsitek. See you on the next video. Bye-bye.